Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa ibtada bihudah ila yaumi liqa'illah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-musannif al-habibul imam Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'ana Allah bi ulumih wa asrarih fid darain amin. Ila an qala al-muharramat ya? Eh? Al-muharramatu ala ta'bid utawi iki iku nerangaken al-muharramatu bil jam'i. Al-muharramatu bil jam'i utawi iki iku nerangaken perkara-perkara kang den haramaken kelawan dikumpulkan. Bil jam'i kelawan dikumpulkan. Al-muharramatu bil jam'i kullu imra'ataini bainahuma nasabun aw radha'un. Al-muharramatu utawi piro-piro kang den haramaken bil jam'i kelawan kumpul. Bil jam'i kelawan kumpul kullu imra'ataini iku saben-saben loro wong wadon bainahuma iku tetep ing dalam antarane loro wong wadon nasabun utawi nasab aw radha'un utawa radha'. Lau furidat ihdahuma dzakaran ma'al ma'a kaunil ukhra unsa. Lau furidat lamun dan contohaken atau apa sih ya? Furidat itu taruhlah gitu, bahasa Indonesia gimana? Kalau bahasa Indonesia gini, taruhlah contohnya begitu. Lau furidat itu gitu. Lau musilat seandainya digambarkan atau dicontohkan. Lau furidat lamun dan contohaken. Ya, seandainya salah satu dianggap gitu sebagai laki-laki, contohlah taruh gitu seperti itu. Lau furidat lamun dan contohaken. Ihdahuma opo salah siji dari kedua imro'ah. Ihdahuma opo salah siji dari loro imro'ah. Zakaran ing lanang ma'a kaunil ukhra unsa. Ma'a kaunil ukhra ing dalam antarane onone kang liya unsa iku wadon. Haruma mongko haram tanakuhuma opo pernikahane zakar wal unsa. Kal ukhtaini kaya loro saudara perempuan. Kal ukhtaini kaya loro saudara perempuan. Wa kal mar'ati lan kaya wong wadon wa ammatiha lan amehe al mar'ah. Wa ammatiha lan bibine al mar'ah. Wal mar'ati lan wong wadon wa khalatiha lan bibi dari ibunya perempuan. Faman tazawwaja
mongko utawi sapa ne wong tazawaja iku kawin iku nikah sapa wong haruma alaihi mongko haram alaihi ngatasé wong nikah nahwi ukhtiha apa nikahi sepadane dulur wadone almar'ah hatta tabina minhul ula sehingga tabina jelas minhu saking man al ula sopo kang kawitan al ula sopo kang kawitan ka antamuta kaya yen to mati sopo al mar'ah al ula ka antamuta kaya yen to mati sopo al ula ka antamuta kaya yen to mati sopo al ula au yutallika utawa nalak nyere sopo man ha ing al ula ha ing al ula tolakon bainan kelawan talak bainan tolak bainan itu tolak telu au rojian utawa tolak roji watan qadhi lan ragat ya selesai watan qadhi lan selesai watan qadhi lan selesai iddatuha opo idae almar'ah kang ditolak roj'i iddatuha almar'ah kang ditolak roj'i bin nisbah litolakir roj'i ini nah bin nisbah kelawan nisbat litolakir roj'i keduene tolak kang bangsa roj'i litolakir roj'i keduene tolak kang bangsa roj'i. Jadi ada perempuan yang tidak boleh kalau digabung dijadikan dua istri sama buat kita, nggak boleh. Kan kita laki-laki itu kan boleh menikahi 4 perempuan, tapi ada perempuan yang tidak boleh kalau digabungkan dijadikan istri kita. Siapa mereka? Itu setiap dua perempuan yang diantara kedua perempuan itu ada hubungan nasab atau ada hubungan rodha. Dua perempuan ini ada hubungan nasab, bukan sama kita, ini ada hubungan nasab kedua perempuan tersebut. Entah itu hubungan nasab ataupun hubungan rodha. Kita dikasih contoh lo furidat. Contohlah taro jika salah satu di antara tadi dua perempuan itu, yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Maka di antara kedua ini, maka haram keduanya menikah. Contohnya seperti apa? Contohnya kal ukhten. Ada dua perempuan adik kakak. Kita boleh gak menikahi salah satunya? Boleh. Ya kan? Tapi karena ini kedua perempuan ini ada hubungan nasab, adik kakak, maka kita nggak boleh menikahi, jadikan adiknya itu istri yang kedua buat saya. Nggak boleh. Paham nggak? Ipar. Ya, adik ipar. Kita nggak boleh, sudah menikahi kakaknya, ya sudah nggak boleh menikahi adiknya. Atau kita menikahi adiknya, ya nggak boleh menikahi kakaknya. Satu. Atau perempuan sama bibinya. Almar'ah ma'ammatiha. Kita menikah sama satu perempuan. Ya. Ternyata dia punya ameh cantik. Kita mau menikahi juga amehnya, nggak boleh. Atau kita menikahi amehnya perempuan ini, nggak boleh kita menikahi ponakannya. Karena dia ada hubungan nasab.
Jelas? Atau ada perempuan sama kholatuha, saudari ibu ya. Saudari ibu berarti ya apa kalau bahasa Jawanya? Kalau dari bapak itu kan bibi. Kalau dari ibu ada bibi. Ya kalau bahasa Arab kan haleh. Ya. Kalau saudara bapak itu kan saudari bapak ameh. Ya. Nah kita kalau sudah menikah sama ponakannya ya nggak boleh sama bibinya. Begitu juga kita kalau sudah menikah sama bibinya nggak boleh menikah dengan ponakannya. Jelas? Maka kata beliau, faman tazawwaja haruma alaihi nikahu nahwi ukhtiha. Jika kita sudah menikah dengan salah satu di antara dua ini, entah itu kita menikah dari dua perempuan yang bersaudara, atau dua perempuan yang satu ponakan, yang satu ameh, maka kita tidak boleh menikah dengan yang satunya, kecuali sudah jelas dia sudah putus hubungannya sama kita. Entah itu putus hubungannya sama kita mati, entah perempuan ini sudah mati, berarti turun ranjang kata orang sekarang ya. Turun ranjang. Misalkan kita nikah sama kakaknya, Z menikah dengan perempuan kakaknya, terus kemudian si kakaknya ini meninggal, maka turun ranjang. Atau nikah sama adiknya meninggal, ya naik ranjang. Gitu loh maksudnya. Au yutalliqaha tolakan bainan, atau istrinya sudah dicerai dulu, adiknya atau kakaknya sudah dicerai, cerainya tolak bain, sudah tolak 3. Paham ya? Kalau sudah dicerai tolakan bainan ya sudah boleh dia menikah dengan saudarinya atau dengan amehnya. Jelas ya? Atau kalau sudah cerai dengan amehnya boleh nikah dengan ponakannya. Atau tolak raj'i. Atau sudah tolak raj'i. Apa itu tolak raj'i? Tolak 1 atau 2. Tapi idahnya si perempuan itu sudah selesai. Contoh, ada 2 perempuan, kita A sama B, A-nya sudah dicerai, tolak raj'i, tolak 1 atau tolak 2. Nah kalau sudah talak 1 atau tolak 2, itu kan dia tolak raj'i, bukan tolak bain. Maka kita tunggu idahnya sampai selesai. Kalau idahnya sudah selesai, maka boleh si laki-laki ini nikah dengan saudarinya atau amehnya. Seperti itu. Jelas ya? Jelas ya? Gampang kalau ini ya. Tapi kalau belum selesai idahnya, belum boleh. Tunggu, sabar ya. Sabar sampai idahnya selesai. Karena kemungkinan dia akan balikan lah di CLBK. Ya. Tapi berbeda hanya dengan tolak bain. Kalau bain ya sudah, nggak nunggu lagi iddah, karena nggak mungkin dia balik lagi kecuali perempuan itu sudah dinikah sama orang lain. Jelas ya? Lanjut kalau sudah jelas. Azzaujatu utawi iki iku nerangaken azzaujah bojo wadon, bojo.
Yushtaratu fi zaujati. Yushtaratu dan syarat akan. Fi zaujati ing dalam bojo wadon. Kaunuha apa ono we azzaujah. Kaunuha apa ono we zaujah. Unsa iku wadon. Yakinan hale yakin. Faza harus jelas ini. Jadi syaratnya kalau kamu mau menikah dengan perempuan, syaratnya perempuannya ini jelas perempuan. Ya. Faza, ya. Beran. Jelas perempuannya ya, yakin bahwa ini perempuan. Nggak boleh menikah dengan khunsa. Walaupun ternyata terbukti bahwa dia itu perempuan. Karena ketika menikah belum yakin. Jadi syaratnya mau menikah itu wadon talanang, bari wadon apa lanang kan gitu ya. Kadang ada orang datang sama salah satu ustaz. Ustaz, gimana saya mau menikah? Ya boleh. Syaratnya apa saja? Satu syaratnya. Yang kamu nikahi adalah perempuan. Jelas ya? Jadi walaupun terbukti dia itu perempuan, tapi ketika nikah dia tuh khunsa, maka nggak sah. Walaupun terbukti perempuan. Berbeda halnya dengan wali. Kalau wali, walaupun dia khunsa awalnya, kemudian terbukti bahwa dia laki-laki, maka sah. Juga syahiden, saksi, khunsa. Kan nggak boleh, syaratnya kan zukurah. Ternyata terbukti laki-laki sah. Kalau ini beda sendiri, harus yakin ya, iki wong wedok. Wa ta'yinu, syarat yang kedua wa ta'yinu lan ta'yin ditentukan, harus jelas. Makanya tidak sah menikahi salah satu dua perempuan. Zawaj, misalkan ada orang Z ngomong sama Gibran, saya nikahkan kamu salah satu dari dua perempuan. Nggak jelas, nggak ditakyin, nggak tahu siapa ini yang perempuannya, ini yang anak dua perempuan anaknya ini siapa yang mau dinikahi sama Gibran. Entah itu apa Bran, mau namanya Bran, Eka atau siapa lagi. Nggak jelas, kecuali jelas dengan cukup jelas dengan mensifati. Misalkan saya nikahkan kamu dengan putri saya, misalkan Z ini ngomong, saya nikahkan kamu dengan putri saya dengan sifatnya begini, berarti jelas ta'yin berarti itu. Ya, kalau nggak jelas ini repot. Jadi cukup untuk mentakyin itu dengan sifat atau dengan melihat, atau saya misalkan Z ini ngomong, saya nikahkan kamu dengan putri saya. Ternyata dia nggak punya putri lagi kecuali dia, ya cukup. Karena nggak ada anak perempuan yang lainnya, itu sah. Ya. Jelas ya? Atau misalkan ada Z ngomong, saya nikahkan kamu dengan perempuan yang ada di rumah. Ternyata di rumah itu nggak ada siapa-siapa, memang kecuali itu, maka boleh. Kecuali yang di rumah ada umi ya, kono pembantu nih, nggak sah ya. Jelas ya? Jadi harus ta'yin. Wa an la takuna muhrimatan bi hajjin aw umratin. Wa an la takuna yanto ora ono
Sopo az-zaujah calonnya, belum zaujah, calonnya. Wa an la takuna lan yento ora ono sopo zaujah muhrimatan iku muhrimah bihajin kelawan haji au umratin utawa umroh. Kan jelas ini kalau ini ya. Jangan ketika menikahkan perempuan itu ternyata perempuannya lagi haji, ihram bil haji atau umroh. Nah ini nggak bisa, nggak sah. Jadi selesaikan dulu hajinya, selesaikan dulu umrohnya, baru boleh dinikahkan. Kalau selama masih haji, belum tahalul yang kedua kalau haji kan, belum tahalul yang kedua kalau haji, kalau umroh tahalul, nggak ada tahalul satu, nggak ada tahalul dua kan, kalau umroh. Nah sampai selesai dulu baru dinikahkan. Kalau belum nggak boleh. Jelas? Wa kaunuha khaliyatan minan nikahi wa kaunuha lan onone az-zaujah wa kaunuha lan onone az-zaujah khaliyatan iku sepi, khaliyatan iku kosong utawa sepi kosong minan nikahi saking nikah. Jadi belum nih nikah, masih apa? Artinya masih jomblo. Bukan masih perawan, karena belum tentu. Karena sudah nikah belum ditidurin, berarti masih perawan. Ya, artinya masih jomblo, belum ada ikatan pernikahan dengan yang lain. Ya, jelas, Gibran. Wamin iddatin gairil khatibi, lan saking wamin iddati gairil khatibi, lan saking iddah liyane al khatib, liyane al khatib itu yang menikahi. Wa min iddatin lan saking iddah gairil khatibi, wa min iddatin, apa iddati di situ? Wa min iddati gairil khatibi, liyane wong kang khatib. Khatib iku yang lamar, tapi maksud yang lamar di sini yang menikahi, an-nakih. Jadi perempuan ini juga syaratnya harus kosong dari pernikahan dan juga dari iddah. Iddahnya sudah selesai. Kalau iddahnya masih kalau iddahnya masih, maka nggak boleh dinikahkan karena dia masih menjalani iddah. Ada perempuan, ya kan, ada perempuan dizuat sama Z, dinikah sama Z, ternyata cerai, masih menjalankan iddah, berarti janda, tapi masih menjalankan iddah. Oh Gibran nggak sabar, Mafaza atau Gibran nggak sabar, woi saya cepetan, misal, atau perempuannya makso, ya sama Mafaza, ayo cepetan lamaran aku Nah, nanti kan masih menjalankan iddah. Jelas ya? Jadi kalau dia masih menjalankan iddah dari yang lain, maka tidak sah nikahnya sebelum masa iddahnya selesai. Baik pun itu iddah wafah, iddah ditinggal suaminya, atau iddah cerai, atau iddah watak syubha au ghairi dzalika utawa liyane. Contohnya liyane kayak fasakh au nahwihi. Ya. Berbeda hanya jika yang menikah itu yang memiliki iddah. Bi khilafi ma idza kana nakihu sahibal iddati fa innahu yajuz lahu nikahuha fi iddatihi sawa'un kanat iddata nikahin aw wati syubhatin aw nahwiha id laisa fihi mahdud tilatnya. Berbeda hanya kalau yang mau menikah itu yang memiliki iddah, sahibul iddah, suaminya sendiri. Berbeda hanya kalau yang mau menikah itu, yaitu gairil khatib itu maksudnya itu
Berbeda halnya jika yang mau menikah itu yang memiliki yang sahibul iddah. Sahibul iddah berarti suami. Nah, contoh Z sama Eka. Z sama Eka ini nikah, ya kan? Dicerai sama Z. Ya gak? Tahuan kamu. Z sama Eka. Nah, begitu dicerai, sedang menjalankan iddah. Nah, syaratnya juga iddah, apa namanya? Caranya cerai raj'i. Begitu mau apa namanya? Z ini mau menikahi, apa namanya? Mau balikan lagi, ya boleh. Boleh menikah dengan perempuan, sedangkan si laki-laki ini yang memiliki iddah, sahibul iddah, kang dua ini iddah, maka boleh. Kenapa? Karena tidak tercampur air maninya, dia juga. Kalau sama orang lain kan harus menunggu iddahnya selesai, karena akan tercampur air maninya. Maka selesaikan dulu iddahnya, ya istibrok dulu, selesaikan dulu sampai bersih. Nah, sampai bersihnya kapan ya? Sampai selesai iddahnya. Jika memang dia orang perempuan yang masih haid, maka tiga kali suci. Kalau ditinggal suaminya berarti 4 bulan 10 hari. Sampai selesai. Kecuali dia juga sahibul iddah yang mau menikah, boleh. Jelas ya? Karena apa? Ada mukhtilatil niyah. Karena tidak tercampurnya apa? Air mani. Jelas gak? Atau perempuan yang punya iddah sedang menjalankan iddah, itu kan nggak boleh dilamar secara terang-terangan. Kecuali ta'rid, guyonan. Tuh ya, pengen nanti coba kalau sudah selesai nanti saya kepengen apa namanya, pengen apalah singgungan gitu. Ta'rid itu nggak bukan terang-terangan. Kalau terang-terangan kan saya kepengen ngelamar kamu. Itu terang-terangan sore. Nah, ketika dia ngomong saya mau ngelamar kamu, kalau dia masih iddah nggak boleh. Ya. Kecuali ta'rid, kinaya, pakai bahasa sindiran. Itu boleh. Tapi kalau terang-terangan nggak boleh. Kecuali dia pemilik iddah. Nanti kalau kamu misalkan sedang menjalankan iddah, nanti saya balikanlah sama kamu. Atau gimana lah, terang-terangan lah. Itu boleh. Jelas ya? Karena dia sahibul iddah. Tapi kalau bukan sahibul iddah, nggak boleh. Jangan buru-buru. Ya Gibran. Jadi haram terang-terangan melamar perempuan yang sedang menjalankan iddah. Begitu juga perempuan juga tidak boleh menjawab, nggak boleh menjawab lamaran si orang yang lamar dia, sedangkan dia sedang menjalankan masa iddah. Kecuali laki-laki ini Rabbul iddah. Apa itu Rabbul iddah? Sahibul iddah. Mahfum ya? Wa min iddatin gairil khatibi. Ini yang dimaksud. Jelas ya? Gairil khatibi ay yang memiliki iddah. Jelas? Hah? Terus wa an la takuna mula'anatan. Wa an la takuna yento ora ono sopo azzaujah mula'anah. Iku mula'anah. Saling melaknat. Jadi kalau perempuan kan misalkan ada keributan. Z sama, jangan Eka lah. Z sama siapa gitu, sama Hindun. Z sama Hindun. Ribut ini. Suami istri ini ribut.
si Z nuduh si Hindun ini melakukan sesuatu. Atau terus Hindunya dia ingkar. Terus kemudian Z-nya tetap nuduh. Akhirnya ribut, maju ke hakim. Begitu maju ke hakim, saling melaknat. Contohnya, Hindun mengatakan begini, kalau saya salah, saya akan dilaknat. Z juga ngomong begitu, kalau saya salah, saya yang dilaknat. Tapi kalau kamu yang salah, kamu yang dilaknat. Begitu juga Hindun seperti itu. Nanti di hadapan hakim. Namanya mula'anah. Saling melaknat. Nah kalau sudah begini ya nggak boleh. Sampai kapanpun dia nggak boleh nikah. Sampai kapanpun. Bahkan di yaumul qiyamah nanti dia nggak mungkin disatukan. Karena dua-duanya saling melaknat. Jadi sudah selesai. Infasakhan nikah. Nikahnya selesai, udah rusak. Dan bahkan nggak boleh sampai kapanpun dia menjadi istrinya atau laki-laki itu menjadi suaminya. Karena dua-duanya saling melaknat. Makanya hati-hati ya. Li'an itu, na'udzubillah min dzalik. Karena nggak mungkin, kalau kumpul percuma. Kumpul juga percuma. Karena nggak dapat rahmat dua-duanya. Yang satu melaknat, walaupun si Hindun itu jujur, walaupun si Z itu benar, atau si Hindun itu benar, tetap nggak boleh. Tetap nggak boleh. Terus wala khamisatan, dan orang bojo yang kelima. Jadi syaratnya perempuan ini bukan istri yang kelima. Ingkana zauju hurran lamun ono azauju sapa zauj hurran iku wong kang merdeka. Karena jatahnya orang yang merdeka, laki-laki yang merdeka itu berapa? 4. Kalau nikah sama orang yang kelima ya nggak boleh, nggak sah. Karena kata Allah, fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. 4. Jatahnya 4. Karena ada satu katanya cerita, ada namanya Ghailan. Ghailan itu dia masuk Islam. Begitu masuk Islam, sedangkan dia punya 10 perempuan. Punya 10 istri. Terus datang kepada Rasulullah, kata Rasulullah, ikhtar arba'an minhunna wa farik sa'irahunna. Kamu pilih 4 dan sisanya kamu cerai. Pilih 4, sisanya kamu cerai. Karena jatahnya 4. Terus wala salisatan lan orang perempuan kang nomor 3. Istri yang ketiga. Ingkana abdan lamun ono sapa azauju abdan iku kaulo budak. Kalau budak jatahnya 2, setengahnya daripada al-hur. Nah, sekarang kita lihat falau idda'at al-mar'atu annaha khaliyatan min nikahin. Falau idda'at lamun ngaku. Falau idda'at lamun ngaku al-mar'atu sapa al-mar'ah. Annaha ing sak temeni al-mar'ah khaliyatun iku sepi utawa kosong. Min nikahin saking nikah wa iddatin lan iddah. Kubila mongko den terima. Kubila mongko den terima qaluha apa ucapane almar'ah. Kubila qaluha mongko den terima qaluha apa ucapane almar'ah. Guyu gimana? Kenapa kan? Kenapa senyum berat? Eka. Jadi kalau ada perempuan ngaku saya ini lagi kosong, nggak ada yang lamar, kosong ya kosong. Kamu lagi kosong apa enggak? Kalau dia lagi kosong, dia ngaku saya lagi kosong. Artinya kosong, dia kosong dari pernikahan, juga kosong dari menjalankan iddah. Maka ketika perempuan ini seperti ini, maka bisa diterima akuannya. Wajah jalan menang. Wajah jalan
wajazalan menang lil wali keduane wali khoson hale khusus karena berarti khusus karena iku iku khusus sapa wali aw aman utawa wali umum aw aman utawa iku umum wali umum i'timadu qawliha apa bersandar qawliha ucapane almar i'timad jadi fa'ilnya dari jaza ya. Jadi boleh bagi wali ini ketika ada perempuan mengatakan bahwa saya ini kosong dari pernikahan atau sudah selesai menjalankan iddah, maka diterima ucapannya perempuan ini. Maka boleh sah bagi wali khusus. Wali khusus itu berarti ya walinya, bapaknya atau kakaknya atau kakeknya, ya itu wali khusus. Atau apa namanya, pamannya, ya kalau memang nggak ada bapak, nggak ada kakak, nggak ada ini, nggak ada jad, terus kembali ke am ya, pokoknya wali khusus yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, wali khusus boleh mempercayai ucapannya. Kita bersandar dengan apa yang diucapkan oleh almar. Begitu juga waliul umum. Siapa wali umum? Hakim. Jelas ya? Bi khilafi kelawan bedo. Bi khilafi ma kelawan bedo. Malau bi khilafi ma apa? Kelawan nulayani apa? Kelawan beda kelawan nulayani perkara. Kelawan nulayani perkara. Bi khilafi ma kelawan nulayani perkara. Lau qalat lamun ngucap sapa almar'ah. Lau qalat lamun ngucap sapa almar'ah. Kuntu zaujata fulanin. Kuntu ono sapa ingsun. Zaujata fulanin iku bojone fulan. Artinya dulu saya ini istrinya fulan. Kuntu berarti uwis kan ya. Nafi'il madiyah. Kuntu wis ono sapa ingsun. Gitu. Wis ono sapa ingsun zaujata fulanin iku bojone fulan. Wa talaqalan nyere sapa fulan ni ing ingsun. Aw mata anni utawa mati, aw mata utawa mati sapa fulan anni saking ingsun. Fa innahu mongko satemene ucapane, fa innahu mongko satemene ucapane la yuqbalu fa innahu la yuqbalu qaulha. Fa innahu mongko satemene alqol ucapane la yuqbalu iku ora den trima qaluha apa ucapane almar. Mestinya kan fa innahu la yuqbalu kan cukup ya. Enggak apa-apa. Ini memperjelas sama beliau karena adatnya kita memang orang-orang Hadramut tuh bikin ngarang kitab itu apa adanya. Apa namanya? Tidak dipekso-pekso kalimatnya. Apa adanya. Menunjukkan keikhlasan beliau. Mestinya kan fa innahu la yuqbal. Cukup enggak? Cukup. Fa innahu la yuqbal, tapi di sini fa innahu la yuqbalu qauluha. Fa innahu moko satemene al-qaul la yuqbalu iku ora den trima qauluha apa ucapane almar. Bin nisbah lil walil am, kelawan nisbat lil walil am keduene wali kang umum, wa huwa lan utawi waliul am al hakimu iku hakim. Illa bibayinatin kejaba kelawan bukti. Jadi jika ada perempuan mengatakan bahwa saya ini dulu istrinya fulan, terus kemudian dia menceraikan saya, atau suami saya sudah meninggal, maka fa innahu la yuqbal qauluha.
ini perempuan tidak diterima ucapannya. Bagi wali hakim, wali umum. Bagi wali umum nggak boleh menerima begitu saja. Harus diselidiki dengan sampai menunjukkan buktinya. Bukti suaminya mati. Kadang-kadang perempuan itu sering bohong. Terus aku bojoku mati. Pas saking sengitnya sama bojone, ayo Bran atau Faza, aku bojoku mati misalkan, jangan diterima dulu. Harus menunjukkan bukti, harus bawa surat kematian apa dari lurah kematian suaminya, atau bahwa dia sudah dicerai. Kalau sudah dicerai, baru waliul am boleh menikahkan dia. Tapi kalau belum ada bukti, coba. Jadi waliul am nggak boleh. Bikhilafil walil khas, berbeda halnya bikhilafi kelawan nulayani al walil khas. Wali khusus, wali kang khusus. Fa inna lahu mongko satemene fa inna mongko satemene lahu iku tetep keduane sapa? Al walil khas i'timada qoliha opo nyandarakan ucapane almar'ah, artinya berpegang boleh apa i'timad nerima ucapannya almar'ah. Jadi waliul khusus boleh, misalkan ngomong sama saudara laki-lakinya, wis saya ini sudah dicerai ya, atau saya ini apa bojoku wis mati, wis nikahan aku Mbak Gibran misalkan, ya wis boleh. Si waliul khas berpegang dengan apa yang diucapkan oleh simar. Ya gitu ya Gibran ya, mafhum insya Allah. Mau dilanjut titiknya gitu apa sudah? Cukup. Ya, ini gampang ini. Ya juzulan wenang lil hurri ta'addudu zaujat, utawi iki nerangaken wilangan zaujat pira-pira bojo. Ya juzulan wenang, ya juzu wenang lil hurri keduwene wong kang merdeka anyajma apa yen to ngumpulaken sapa al hur baina arba'i zaujatin ing dalam antarane papat pira-pira bojo. Walil abdilan aduena abad baina asnani ing dalam antarane loro bojo. Kalau tazawwajal hurru mongko lamun kawin al hurru sapa al hur khamsan ing 5 au aksar utawa luwih ing kana mongko lamun ono apa di situ, mongko lamun ono nikahun gitu ya. Fa ing kana mongko lamun ono nikahuna apa nikahe khamsan utawa luwih murattaban iku apa murattab tertib berurutan, murattaban iku berurutan batola fil khamisati, batola mongko batal apa nikah fil khamisati ing dalam bojo kang nomor 5, 1, 2, 3, 4, yang kelima ini batal, gak sah. Wa ma faqaha lan barang faqaha ing atase al khamisah, jadi 4, 5, 6, 7 gak usah. Wa in tazawwajahunna lan lamun tazawwaja nikah sapa azzauj al hur hunna ing biro-biro mar'ah fi aqdin wahidin ing dalam siji, fi aqdin ing dalam akad wahidin kang siji batala mongko batal apa nikah fil jami ing dalam sekabehane batal kabeh ya, nikah langsung 5 batal semua, 6 ya batal semua. Kalau 4 boleh, walaupun fi aqdin wahidin boleh. Tapi kalau 5
Batal kah? Tapi wallahu a'lam bissawab. Fadal ke masjid.